Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pagi ini, setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah di masjid masing-masing, saudaraku, tak lupa sholawat dan salam tetap kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita semua dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman cahaya Islami yang saat ini kita nikmati semua. Saudaraku, kali ini Bang Tua Gaul ingin menyampaikan materi mengejar dunia dengan semangat, menyambut akhirat dengan sibuk. Saudaraku, kita setiap hari tentunya tak lepas dari bekerja untuk kehidupan sanak keluarga kita. Sahabat, mari kita renungkan sejenak. Di dunia ini kita sering mendengar dua kutub pemikiran yang seolah bertolak belakang. Ada yang berkata, dunia ini sementara, jadi jangan terlalu sibuk mengejarnya, cukup pasrah saja. Di sisi lain, ada juga yang berteriak, kejarlah kesuksesan, raihlah harta dan jabatan, karena itulah ukuran keberhasilan hidup. Saudaraku, kedua pandangan ini sering membuat kita bingung. Apakah kita harus bekerja keras atau cukup bersantai? Apakah mengejar harta itu baik atau justru menjauhkan kita dari Tuhan? Hari ini Bang Tua Gaul akan berbisik kepada saudaraku semua, ingin mengajak kalian melihat sebuah jalan tengah yang indah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu adalah bekerja keraslah seolah dunia akan abadi bersamamu, namun bersikaplah subur seolah engkau akan meninggalkan esok hari. Saudaraku seiman, pertama-tama marilah kita bicara tentang kerja keras. Islam tidak pernah mengajarkan kita, saudaraku, untuk bermalas-malasan. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat bekerja keras. Beliau berdagang, beliau bekerja, beliau berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang artinya kurang lebih demikian, saudaraku, bahwasanya manusia tidak memperoleh apa-apa kecuali apa yang telah ia usahakan. Quran surat An-Najm 39. Saudaraku, mengejar dunia bukanlah dosa. Dunia ini adalah ladang tempat kita menanam benih untuk kehidupan akhirat. Harta yang kita cari, ilmu yang kita pelajari, jabatan yang kita raih, dan kemewahan yang kita bangun, semua itu adalah sarana, saudaraku. Bayangkan jika kamu ingin pergi ke Mekah, tentu kamu butuh kendaraan, butuh tiket, butuh bekal, dan sebagainya. Semakin baik kendaraanmu, semakin cukup bekalmu, semakin lancar perjalanan menuju tujuan. Begitu juga, saudara, harta adalah kendaraan, ilmu adalah peta, jabatan adalah kemudahan untuk berbuat baik. Maka, saudara, jangan pernah setengah-setengah dalam bekerja. Kejarlah mimpimu
dengan api yang menyala di dada. Bangunlah lebih pagi dari orang lain. Beristighfarlah saat lelah, tapi jangan pernah berhenti. Rebutlah peluang, kembangkan potensi, raihlah suksesan setinggi langit. Lalu kenapa itu semua? Karena dengan kesuksesan dan harta yang halal, kamu bisa memuliakan orang tuamu, kamu bisa menafkahi keluargamu dengan sangat layak. Kamu bisa membantu saudaramu yang kesulitan, kamu bisa membangun masjid, kamu bisa menyantuni anak yatim, dan kamu bisa menyebarkan kebaikan di muka bumi ini. Saudaraku, dunia yang kamu kejar dengan usaha yang sungguh-sungguh itu akan menjadi sayap membawamu terbang menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang sangat penting untuk diingat. Dunia ini hanyalah sarana, bukanlah tujuan. Disinilah letak makna zuhud yang sebenarnya. Banyak orang yang ketika berhasil mengumpulkan harta, ketika sudah merasakan gemerlapnya dunia, mereka justru terjebak. Harta yang seharusnya menjadi kendaraan malah menjadi sangkar yang mengurung jiwa mereka. Mereka mencintai harta lebih dari mencintai penciptanya. Saudaraku, mereka takut kehilangan harta lebih dari takut kehilangan iman. Padahal lihatlah saudaraku, kenyataannya harta tidak akan masuk ke dalam kubur. Gemerlap dunia tidak akan menyinari kegelapan liang lahat. Yang akan ikut kita hanyalah amal ibadah dan ketakwaan kita. Saudaraku yang budiman, zuhud bukan berarti kamu tidak boleh memikirkan harta. Zuhud bukan berarti kamu harus hidup menderita, memakai baju yang compang-camping, menolak kemajuan. Tidak saudaraku. Zuhud adalah kondisi hati. Zuhud adalah ketika hati tidak terikat apa yang ada di tanganmu. Zuhud adalah ketika kamu memiliki harta yang melimpah, tapi kamu tahu bahwa itu hanyalah titipan. Zuhud adalah ketika kamu bisa menikmati nikmatnya dunia, tapi kamu tidak menjadikannya Tuhan yang disembah. Saudaraku, bayangkan seorang musafir yang berhenti di sebuah penginapan yang indah. Dia menikmati kenyamanan penginapan itu. Dia merawatnya dengan baik, tapi dia tahu betul bahwa dia tidak akan tinggal di sana selamanya. Saudaraku, esok pagi dia harus melanjutkan perjalanan tujuannya yang sebenarnya. Begitu juga kita dengan dunia ini. Kita bisa menikmati kenyamanannya, kita bisa memperindah, tapi hati kita harus tetap melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ketika nama kamu harum, ingatlah untuk tetap bersikap zuhud. Jangan biarkan harta membuatmu sombong. Jangan biarkan jabatan membuatmu angkuh. Jangan biarkan gemerlap dunia membutakan matamu dari cahaya Al-Quran dan Al-Quran. Saudaraku, gunakanlah hartamu untuk kebaikan. Infakkanlah sebagian rezekimu, karena sungguhnya harta yang kamu infakkan itu, saudaraku, akan menjadi tabunganmu yang sesungguhnya dan tidak akan pernah hilang dimakan rayap atau dicuri maling. Ketika kamu memberi, kamu tidak mengurangi hartamu, justru kamu melipat gandakannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara,
Mari kita rangkai hidup kita dengan keseimbangan yang luar biasa. Jadilah pejuang yang tangguh di dunia. Bekerja keras, berinovasi, berprestasi, dan meraih kejayaan. Tapi jadilah hamba yang rendah hati di hadapan Tuhan. Zuhud tidak rakus, tidak terikat, dan selalu menyadari bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan yang akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Bang Tua Gaul, di mana saja Anda berada, kejarlah dunia dengan sekuat tenaga agar kamu kuat menjadi agen kebaikan. Namun lepaskanlah keterikatan hatimu padanya, agar jiwamu tetap bebas terbang menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya saudara, kesuksesan yang paling nyata bukanlah seberapa banyak yang kamu kumpulkan di dunia ini, melainkan seberapa besar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu raih untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Sahabat Bang Tua Gaul, pesan dari Bang Tua, ayo bangkit, bekerja keraslah, tapi jangan lupa untuk tetap melangkah dengan kaki yang menyentuh bumi dan hati yang menghadap ke langit. Dunia untuk bekal, akhirat untuk tujuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi usahamu, melapangkan rezekimu, dan memurnikan hatimu agar selalu berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin materi hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita, terutama Bang Tua Gaul, dan semoga bermanfaat juga bagi sahabat-sahabat Bang Tua Gaul di mana saja Anda berada. Kalau Anda suka dengan materi ini, jangan lupa like, komen, dan share untuk kelanjutan materi-materi berikutnya dari Bang Tua Gaul. Dan semoga hari ini kita semua mendapatkan keberkahan, kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa di hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar dan mengakhiri billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat dari